Saudara, dalam 100 hari kerja, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terapkan 5 program unggulan yang paling dibutuhkan Kota Semarang saat ini. 5 program ini diklaim bisa membangun Semarang dalam 5 tahun ke depan. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Julian Fernando. Saudara, kalau Anda mendengar kata lumpia, lalu kata terus banjir kanal, kota lama, simpang 5, apa yang ada di benak Anda? Pasti Semarang kan? Nah, Semarang ini memang baru saja berganti kepemimpinan. Nah, seperti apa program dan juga fokus utama yang akan dilakukan oleh kepemimpinan baru? Sudah bersama saya, Ibu Agustina Wilujeng. Halo Ibu. Halo Mbak Abel, apa kabar? Halo pemirsa, apa kabar? Baik Ibu, Ibu ini terkait dengan kepemimpinan baru selama 100 hari Ibu ya. Ini sebenarnya apa saja program prioritasnya dan juga fokus utamanya untuk membangun Semarang? Ada 5. Yang pertama Semarang bersih. Itu pokoknya tidak boleh ada sudut kota Semarang yang nanti selama 5 tahun itu kotor. Tapi ini awalnya kita coba di titik-titik strategis di mana banyak orang datang, itu Semarang bersih di program 100 hari. Itu adalah nomor 1 pilah sampah dan menyingkirkan setiap sampah yang ada di depan mata kita. Kemudian yang kedua kesehatan. Nah, akses kesehatan diperbanyak dengan meningkatkan anggaran. Tentu kita ada UHC. Walaupun capaian tahun 2024 udah tertinggi se-Indonesia, tetapi kita tetap menaikkan lagi dari 180.000 menjadi 250.000 akses untuk masyarakat yang kurang mampu. Terus yang ketiga ini adalah pendidikan. Nah, akses pendidikan itu idenya adalah money follow student. Wah, apa itu Bu? Di mana murid atau siswa atau mahasiswa itu berada selama dia orang tuanya ber-KTP Semarang, maka pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah pasangan hidup itu akan dibayar sekolahnya oleh pemerintah kota kalau dia tidak berada di sekolah negeri. Nah, kemudian itu akses pendidikan diperbesar. Kemudian yang keempat, tentu yang tidak kalah penting dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian bagaimana rob yang sudah tidak banyak lagi di kota Semarang, tidak sering terjadi, itu kita perbaiki talutnya, kita perbaiki sarana pemukimannya. Kemudian yang terakhir, kita mengembangkan pola pemberian perhatian kepada teman-teman disabilitas dalam sebuah ruang lingkup yang lebih kecil, tidak terpusat di satu dinas tetapi di tiap kecamatan. Kita akan membangun rumah inklusi. Hari ini sudah ada 4 yang dibangun dalam program 100 hari ini, dan menurut saya ini adalah upaya untuk mendekatkan penyelenggaraan fasilitas dan upaya untuk menyelesaikan harapan, kebutuhan, serta masa depan bagi anak-anak disabilitas utamanya. Kemudian menyediakan lapangan kerja dan memberikan upgrading keahlian bagi teman-teman disabilitas yang sudah dewasa. Ini memang menyeluruh ya Bu ya, nanti di setiap kecamatan ada rumah inklusi untuk teman-teman disabilitas. Harusnya nanti selama 5 tahun kita selesaikan 16 kecamatan. Bu, untuk 5 program unggulan atau 5 program pokok itu, apa sih Bu yang menjadi dasar pertimbangannya? Menurut saya itu yang paling penting yang hari ini harus diselesaikan di kota Semarang. Ya walaupun ada hal lain-lainnya yang penting, tapi paling penting ini ada 5. Ada 5 itu, yaitu Semarang bersih, yang kedua adalah akses pendidikan, kemudian Semarang sehat, yang keempat infrastruktur yang merata, yang terakhir itu rumah inspiratif. Bu, ini salah satu program yang sangat menarik menurut saya adalah Semarang bersih ya Bu ya. Nah, Semarang bersih ini nanti akan seperti apa implementasinya sendiri? Jika secara total kita bermimpi bahwa Semarang itu bersih ya, benar-benar bersih.
Bagaimana caranya? Padahal sekarang ini sampah banyak banget dan kita termasuk wilayah darurat sampah nih. Yang pertama, pilah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Ini kita minta bantuan dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam stakeholder. Namun pihak pertama yang harus dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pilah sampah di tingkat rumah adalah ASN, karena kita punya 16.000. ASN di tiap-tiap RT-nya ini akan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. Kita baru coba di 4 kecamatan ini dan mudah-mudahan berhasil. Nanti selanjutnya selama 5 tahun ya kita akan mengedukasi masyarakat terus-menerus. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup akan kita lakukan perubahan supaya lebih sregep ngambilin sampah. Dan sampah kalau udah dikumpulin terus jangan kalau sudah dipilah nanti ngambilnya dibroke lagi jadi satu. Nah itu juga harus ada edukasi ya. Berarti memang untuk Semarang Bersih ini koordinasinya secara menyeluruh ya Bu ya. Dari atas sampai bawah semuanya akan mengikuti program ini begitu ya Bu ya. Oke Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincangan dengan Bu Agustina. Tapi sebelumnya saudara kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan tahu bagaimana sih dari masyarakat sendiri. Apakah peran mereka juga sangat penting di sini. Kita kembali setelah jeda. Sudah ada 5 program utama atau program pokok yang nanti akan dijalankan untuk membangun Semarang lebih lagi. Tapi kita akan tahu nih sebenarnya bagaimana sih masyarakat dalam hal ini ikut untuk menyukseskan program-program dari Bu Agustina sendiri. Kita ngobrol lagi dengan Ibu Agustina. Ibu, kita lanjutkan lagi nih. Ini untuk program-program unggulan. Kalau keterlibatan masyarakat sendiri dalam setiap program prioritas ini gimana Bu? Untuk 100 hari kerja ini, apakah sudah terlihat atau belum? Peran masyarakat dalam Semarang Bersih paling besar. Karena budaya pilah sampah ini menjadi titik utama. Nah, yang kedua, untuk akses pendidikan yang lebih baik, tugas masyarakat adalah mengenali mana-mana anak-anak yang memang SPP-nya macet. Atau jika SPP-nya lancar, dia butuh bantuan apa? Untuk dia merasa kalau bersekolah itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian setelah itu, pihak sekolah harus mengirimkan permohonan kepada pemerintah kota. Sekolah-sekolah swasta yang memiliki siswa-siswa yang SPP-nya macet. Atau nanti pada bulan-bulan ke depan kan ada anak-anak yang pasti tidak diterima di sekolah negeri. Nah nggak usah khawatir, sekolah aja di dekat rumahnya. Nanti pemerintah kota yang bayar kok. Kemudian peran masyarakat di kesehatan. Kadang ada orang sakit, nggak ngerti karena sakit suaminya bingung. Misalnya istrinya sakit suaminya bingung. Boleh melapor kok tetangganya untuk kita kemudian mengakses UHC, bisa ya. Atau langsung Pak RT-nya atau siapapun yang bertanggung jawab kalau ini mau dibawa ke rumah sakit misalnya, padahal BPJS kesehatannya macet misalnya, ini udah langsung telepon bisa. Dan itu ada center call-nya. Kemudian yang infrastruktur, kalau ada yang rusak, kita buka ruang banyak deh. Di medsos saya boleh, di medsosnya Pemkot boleh, langsung WA saya boleh, WA Pak Wakil boleh, WA Kepala Dinas boleh. Pokoknya begitu masuk kita selesaikan. Yang terakhir, rumah inspiratif. Tugas masyarakat adalah melaporkan siapa saja di wilayahnya. Dalam satu kecamatan itu penyandang disabilitas. Nah kemudian melihat dari dekat kebutuhannya apa, kebiasaannya apa. Kalau harus pergi ke dokter, dokternya siapa. Kalau dia misalnya anak sekolah, dia punya kebiasaan apa. Kalau dia sekolah, misalnya sekolah umum, dia nyaman enggak. Kemudian dekat sama siapa, dokternya siapa, sahabatnya siapa. Sehingga apapun yang akan terjadi ini tertangani di lingkup yang kecil. Dan rumah inspirasi ini menjadi pusat kegiatan. Saya berharap di dalam 5 tahun ke depan bisa membawa Semarang menjadi pusat perekonomian yang adil dan merata.
PR proses untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita buat dengan RPJM selama 5 tahun. Maka sekarang ini kita sedang membahas untuk bisa tahu harapan masyarakat. Proses RPJM ini kita mintakan pendapat masyarakat, tolong dong direspon sehingga kita jadi ngerti banget nih. Saya khawatir apa yang disiapkan oleh Pemkot, apa yang menjadi pikiran saya belum tentu ini menjadi harapannya masyarakat. Maka saya berharap masyarakat Kota Semarang bisa merespon ya RPJM kita, dan mudah-mudahan itulah yang akan kita kerjakan apapun yang menjadi harapan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Agustina. Artinya memang harapan masyarakat juga menjadi harapan dari Pemkot Semarang, begitu ya Bu? Ini oke, 5 program unggulan dari Bu Agustina nanti akan saya tagih ya Bu kalau saya main ke Semarang. Saya akan lihat nih dari setiap sudut Kota Semarang apakah udah bersih apa belum. Kalau belum saya mau langsung WA Ibu, boleh ya? Langsung difoto, kasih tahu jalan mana Bu masih ada sampah metutuk gitu. Itu baik. Jam nanti pasti yang bertanggung jawab akan lari-lari. Oke. Ini harus saya pegang nih saudara, karena memang program unggulan salah satunya adalah Semarang Bersih. Dan nanti kalau saya mau main ke Semarang ada yang kotor, saya akan langsung lapor sama Bu Agustina. Terima kasih Bu Agustina atas waktunya bersama Kompas TV. Sukses selalu, semoga 5 program unggulannya bisa tercapai selama 5 tahun ke depan. Terima kasih Bu Agustina. Ya saudara, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Agustina, di mana dia punya 5 program unggulan, dan 5 program unggulan ini akan dilakukan selama 5 tahun ke depan, dan kita akan lihat dan buktikan bersama. Abel Insani, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.